جامع العلال ومفرج القلوب مولانا محمد وشفيعنا محمد وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalinya salawat serta salam. Salawat tetap kita hadiahkan, tetap kita junjungkan, tetap kita bungkuskan kepada seseorang nabi yang paling agung diagungkan oleh yang Maha Agung, kepada seseorang nabi yang mulia dimuliakan oleh yang Maha Mulia, kepada seseorang nabi yang mana ketika di hari kiamat kita akan minta syafaatnya kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya daripada itu, patutlah kita sebagai hamba, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membalas segala pengorbanan beliau. Dikarenakan apa kita harus membalas segala pengorbanan beliau? Dikarenakan berkat dari Rasulullah, berkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan manisnya beragama Islam. Kita mengetahui yang mana halal dan yang mana haram. Kita mengetahui yang mana tidak boleh dan yang mana boleh, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui hukum-hukumnya syariat Islam, ialah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Fakir mengatakan seperti demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah dengan mati-matian. Beliau rela dicaci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau rela dimaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilotari dengan kotoran-kotoran muntah. Bahkan ada suatu riwayat gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah patah dikarenakan berkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita tidak rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingatlah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mana artinya barang siapa yang mencintai sunnahku, maka ia akan bersamaku ketika dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak senang ingin berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti? Apakah kita tidak bangga kepada sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nanti akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kita sering mengerjakan sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya saja kita untuk mengerjakan salat sunnah, bukan hanya saja kita melakukan puasa sunnah, bukan saja kita sering-sering untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengerjakan apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Contoh kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minumnya tidak pernah berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minumnya dari tangan sebelah kiri. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minumnya dengan duduk, beliau minum dengan tangan kanan. Beliau tidak minum dengan tangan kiri, tetapi tangan kanan. Karena tangan kanan ialah tangan yang paling mulia dibandingkan tangan yang sebelah kiri. Karena tangan kiri ini, mohon maaf, kita untuk membasuh kotoran kita. Makanya sebelah kananlah tangan yang paling mulia. Makanya daripada itu, patutlah kita untuk mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya Al-Fakir di sini, Al-Fakir ingin membawakan tema tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang yang tidak pernah memikirkan Allah. Banyak orang zaman sekarang yang tidak pernah memikirkan nikmat itu dari siapa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya
telah aku berikan nikmat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita tidak percaya lagi kepada Allah, sampai-sampai Allah turunkan ayat ini demi mengingatkan hamba-hambanya. Makanya daripada itu, kita pula sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, janganlah kita mengkufuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita dapat untuk mengkufuri nikmat Allah? Karena jika kita mengkufuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab kita dengan sepedih-pedihnya. Dibandingkan logikanya seperti ini, kita mengasih sesuatu barang kepada orang atau mengasih sesuatu barang kepada sahabat teman agar kita, akan tetapi sahabat teman kita yang sudah kita beri dia hadiah, malah dia ini bukannya memberikan kita amal, bukannya ia malas kita dengan kebaikan, akan tetapi teman sahabat kita ini malah mengejek kita, malah mencaci kita, malah menjelek-jelekkan nama kita. Apa rasa kita yang telah kita sudah kasihkan kepada sahabat kita yang kita berikan dia hadiah? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, wahai Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk disyukuri, walaupun nikmat itu sekecil ataupun nikmat itu besar. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat pernafasan. Coba kita bayangkan, kita renungkan di dalam diri kita, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat nafas ini? Apakah kita mungkin bisa bernafas? Apakah kita bisa untuk menghirup daripada oksigen? Apakah kita untuk bisa menarik nafas yang ada di muka bumi ini? Jika bukan karena dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang ini, dia malah memikirkan hidupnya duniawi daripada ketimbang amal dia. Dia malah memikirkan kehidupan duniawi. Dia bersenang-senangan dengan kemaksiatan. Dia bersenang dengan melakukan dosa. Akan tetapi dia tidak pernah melakukan amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kita hidup di dunia ini hanya sekedar penumpang. Dianggapkan kita menumpang, dianggapkan kita sebagai pengontrak di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengontrak di tempatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya daripada itu, janganlah kita pernah untuk mengkufuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian mensyukuri atas nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Dan juga jikalau kalian mengkufuri atas nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala langsung azab dia dengan sepedih-pedihnya jika dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkan dalam diri kita ini, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini, kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang ini, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dia tidak pernah bersyukur. Contohnya apa? Ketika ada seorang anak meminta uang kepada ayahnya atau kepada ibunya, yang mana anak ini malah meminta kepada ayahnya, "Pak, minta uang." Dikasih oleh bapaknya 2.000. "Kurang, Pak." Bapaknya bilang, "Bapak, dan cukup sudah 2.000. Lalu anak ini bilang, "Tambah lagi, Pak." Bapak ini tidak mau kasihan kepada anaknya. Ingatlah, walaupun nikmat itu sedikit, walaupun ayah kita mengasih kita uang sebesar 2.000, jika kita bersyukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, maka ingatlah janji Allah akan tambah nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkat orang tua kita mengasihi kita dengan uang 2.000, mungkin ketika kita keluar dikasih sama orang lain 100.000 atau dikasih sama orang lain 50.000, maka daripada itu berbanyaklah kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak panjang lebar yang dapat saya sampaikan. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan itu datangnya dari Al-Baqir sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk maqal wala ta'tul maqal. Lihat perkataan yang ia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.